Oke, baik, kita cek dulu ya. Audionya ada aman atau belum? Cek. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh teman-teman kasih feedback ya kalau misalnya audionya sudah bisa kedengeran. Waalaikumsalam, Mas Fuad. Kak Desti, materinya apa malam hari ini? Malam hari ini kita akan ngobrol tentang gimana sih biar ta'aruf tidak mandek di tengah jalan gitu ya. Jadi bakal seru banget dan relate sama kondisi teman-teman semua. Relate di sini maksudnya adalah bukan berarti kita doain buat teman-teman nanti mengalami kondisi ta'arufnya macet, bukan ya. Tapi lebih ke karena masih ta'aruf, nah hal inilah yang sekiranya harus menjadi perhatian dan juga harus dihindari seperti itu. Berarti aman ya suaranya ya. Bentar ya. Wait. Nah, kalau teman-teman punya pertanyaan, boleh banget dimasukin di Q&A biar nanti kita juga bacakan. Malam hari ini kita insya Allah akan ditemani dengan Ustadz Yopi Al-Ghifari. Ya, saya tulis dulu judulnya biar teman-teman yang baru datang apa sih ini malam hari ini, takutnya belum sempat lihat posternya gitu. Sip. Oke. Kak Ulfi, alhamdulillah setiap malam Ahad masih stay lihat live streaming Toy. Alhamdulillah ya. Baik, kita mulai saja kalau begitu, kalau sudah kedengeran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kita semua malam hari ini bisa ketemu secara online. Mungkin sebagian kita pernah bertemu juga offline gitu ya, tapi kebanyakan mungkin lebih banyak yang belum pernah ketemu secara langsung. Tapi alhamdulillah melalui media online ini kita bisa tetap terhubung, tetap bisa sharing satu sama lain. Saya Zaki insya Allah akan memandu keberjalanan live Instagram kita bersama Ustadz Yopi Al-Ghifari dengan topik bahasan biar ta'aruf nggak kandas di tengah jalan. Nah, insya Allah malam hari ini teman-teman semua boleh banget buat nantinya bertanya juga ya. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan untuk dimasukkan ke question box. Nanti biar kita bisa bacakan dan bisa dijawab langsung oleh Ustadz Yopi Al-Ghifari. Kemudian juga terima kasih buat teman-teman ya yang sudah ikut sharing info live Instagramnya, udah datang malam hari ini buat ikut sesi live-nya. Thank you banget ya. Dan semoga nanti kita bisa ketemu-ketemu juga di sesi yang lain juga, karena di Tarfor Indonesia juga ada sesi Zoom-nya ya. Gitu ya. Ada sesi Zoom juga, nanti mungkin kalau pas ada event Zoom-nya teman-teman semua boleh join ya. Kalau di live gini kan mungkin terbatas ya karena kita nggak bisa share screen dan juga mungkin durasinya gitu. Nah, maka kalau buat teman-teman semua yang pengen ikut sesi Zoom nanti juga ada sesi Zoom-nya. Oke. Apa nih? Kak Desti. Tahun ini masih mantengin materi TOI. Semoga tahun depan udah nggak perlu lagi. Amin. Amin ya. Walaupun tetap perlu. Walaupun tetap perlu mungkin materi yang lain ya. Materi tentang yang nikahnya gitu ya. Karena itu tetap relate kok ya. Oke. Semoga Kak Desti dipertemukan jodoh terbaiknya. Amin. Oke, Ustadz Yopi sudah hadir ya. Coba saya invite-annya. Saya sudah request. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tok warahmatullahi tok wabarakatuh. tok. Sehat Ustaz? Apa kabar? Alhamdulillah sehat Mas Zaki. Suara saya bisa Alhamdulillah. dengar nggak? Suaranya agak jauh saat ini. Kedengarannya agak jauh. Agak jauh ya.
Ini Ah, gimana? belum, Gimana ini? belum. Ada perubahan tapi belum, masih kayak jauh gitu. Kalau kayak gini, Nah, ini better sih, lebih jelas dari yang tadi. ah, ya, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah senang sekali bisa bertemu Satyopi lagi. Aku sendiri kangen banget karena biasanya kalau pas masih jomblo di Semarang ya, minimal banget lah 3 hari sekali, 2 hari sekali ketemu ya Sat. Sekarang nggak paling nggak ketemunya kayak gini ngobrol online gitu ya. Biasanya kita mah one on one gitu ya ngobrolnya, tapi sekarang alhamdulillah ya karena dengan misinya masing-masing, Satyopi di Semarang, saya di Bandung. Nah jadi ketemunya gini guys, rame-ramean sama kalian semua. So malam hari ini kita akan banyak ngobrol tentang biar taruh nggak kandas di tengah jalan. Nah mungkin sebelum itu Satyopi, kenapa kok temanya ini? Karena gini Stat, banyak teman-teman yang belakangan ini itu ngerasa sedih gitu ya, ngerasa nggak ada kejelasan. Ketika taraf itu udah berjalan, ada di mana akhirnya menemui jalan yang buntu. Jalan yang dibuntu ini mulai dari bentuknya di ghosting, nggak tahu lanjutannya gimana. Ada yang bentuknya bimbang, akhirnya nggak ngasih kepastian kalau di POV yang lain gitu ya. Ada yang juga harus nunggu sampai sekian tahun gitu. Nah ini semua ternyata relate nggak teman-teman? Boleh dikasih komentar ya. Itu dari beberapa case yang kami terima gitu. Ada pula yang ngomongnya serius. Saya akan seriusin tapi endingnya juga nggak ada kejelasan, buat ditolak maupun buat lanjut juga belum ada. Jadi gantung gitu aja. Nah, kita akan ngobrolin hal ini biar nanti kita bisa tahu kira-kira langkah preventifnya gimana. Kemudian gimana sih caranya biar dalam penantian tadi itu ada kejelasan. Kemudian juga nanti biar kita juga tahu mana sih yang masih buat ditunggu, mana mana sih yang itu udah nggak jelas dan mending baik ditinggal aja gitu. Namun sebelum itu boleh buat kenalan dulu Ustaz. Wah, Barangkali banyak teman-teman juga yang baru join biar tahu. Silakan Ustaz. ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kok kayaknya setiap online harus suruh kenalan terus. Ya, kenalkan saya Yopi Algifari, saya tim di Ta'aruf Online Indonesia, salah satu founder di TOI. Saya eh, saya saat ini ya kesibukan selain mengurus TOI ada di beberapa eh, aktivitas permuamalahan lain, kemudian juga ngajar ya, baik itu kajian maupun eh, eh, ilmu-ilmu umum lainnya. Saat ini saya eh, sedang concern di bidang di persoalan pemikiran dan syariat ya. Jadi seperti itu mungkin sekelumit tentang saya. Oke, baik. Terima kasih Ustaz Yop. Nah, teman-teman, kalau teman-teman baru tahu tentang Tarver Indonesia, nah beliau inilah foundernya ya. Asal mula cikal bakal kenapa Tarver Indonesia akhirnya hadir dan teman-teman semua bisa ketemu kita gitu. Jadi dari Ustadz Yopi inisiatornya dan juga foundernya juga. Oke, Ustadz ngomong tentang tema kita malam hari ini, biar nggak kandas di tengah jalan. Nah sebenarnya kalau dalam ta'aruf itu sendiri yang endingnya gantung kemudian nggak jelas di tengah jalan itu, ada nggak sih ibaratnya kayak semacam tanda-tanda ataupun indikator-indikator yang membuat seseorang itu berpotensi besar mengalami nyangkut di jalan pas ta'aruf gitu Ustaz? Ya, jadi alhamdulillah keraguan ya. Ini jadi nyangkut di tengah jalan itu mungkin maksudnya adalah banyak mungkin keraguan-keraguan yang terjadi ketika proses ta'aruf dilakukan ya. Nah, biasanya memang orang-orang yang mengalami keraguan itu eh, kebanyakan belum selesai dengan visi misi pernikahannya, belum selesai dengan tujuan pernikahannya, sehingga mereka itu kemudian eh, di tengah
jalan mengalami apa ya, kegamangan begitu ya untuk menentukan kemana sebetulnya tujuan setelah terjadinya mungkin pertemuan tersebut. Atau bisa jadi ada hal yang belum disampaikan atau ada ketidakjujuran yang belum disampaikan seperti problem-problem penghalang ya. Ini biasanya paling sering, artinya tidak disampaikan. Sehingga ini membuat proses itu akhirnya terhambat. Nah, menurut saya di awal tuh yang perlu ditegaskan atau dilakukan adalah eh, sebaiknya terus terang saja mengenai kondisi apa yang terjadi dengan kita ketika proses ta'aruf itu sedang berlangsung atau berjalan. Kenapa demikian? Karena kalau kita tidak terus terang, kita tidak menyampaikan apa yang menjadi kendala kita, ya, itulah kemungkinan besar yang akan membuat proses itu akan menjadi sangat lama dan tadi akhirnya akan ada muncul saling kecurigaan satu sama lain. Saya sering apa namanya mendapati kasus yang demikian, termasuk saya sendiri dulu ketika menikah itu mengalami hal demikian. Cuman saya kalau dulu di awal di waktu saya menikah proses itu saya memang sudah sampaikan apa adanya kondisi saya. Jadi itu mempercepat. Misalnya waktu itu saya baru lulus, saya belum ada pekerjaan, kemudian saya sampaikan ke orang tuanya bahwa saya itu belum baru selesai atau hampir selesai kuliah, kemudian belum ada pekerjaan. Kalau seandainya saya diizinkan dan berkenan ya saya ini mau khidbah, kemudian nanti setelah ini mau menikah. Kalau memang boleh ya insya Allah lanjut, kalau tidak ya sudah. Artinya ketika saya menyampaikan itu saya paham konsekuensi bahwa saya bisa saja ditolak gitu. Nah kebanyakan dari kita itu kalau sudah ngerasa, apalagi misalnya ngelihat fisik ya kalau laki-laki, ngelihat perempuan atau akhwat, oh fisiknya sudah menarik, kemudian eh, di saat itu si Ikhwan itu sebetulnya di saat yang sama sebetulnya sedang ragu. Artinya maksudnya apakah saya masih bisa, apakah benar saya bisa melanjutkan proses pernikahan ini ya gitu. Tapi sudah terlanjur lihat akhwatnya mungkin secara fisik menarik, akhirnya dipaksakan gitu. Akhirnya dia tidak terus terang bahwa masih banyak kendala-kendala atau kerepotan-kerepotan yang harusnya disampaikan di awal. Sehingga itu menjadikan kemudian semua hasil keputusan atau kemudian hasil jawaban atas pertemuan itu ya yes man semua gitu ya. Baik, oke, siap. Pokoknya ya begitu. Tidak mengatakan tidak. Nah, itu yang akan mempersulit. Makanya kalau sudah mohon maaf misalkan eh, kita mengikuti naluri tadi ya, Gorois now tadi, ketika kita ngeliat fisik misalnya, atau kita puas dengan fisik kemudian kita mencoba melawan semua kondisi tadi, itu sebenarnya kita sedang berpikir dengan nafsu ya, hawa nafsu. Ya, makanya perlu dijeda itu, perlu dijeda, perlu kemudian tidak merenungi sejenak, eh, dan kemudian menyampaikan tadi hal-hal yang kita harus terus terang, apa yang akan menjadi kendala, begitu. Dan solusi apa yang bisa dilakukan ketika terjadi tadi ganjalan atau kesulitan, misalkan seperti pembiayaan pernikahan. Karena saya pernah mendapati ternyata ada ikhwan yang tidak jujur ketika ia menikah dengan seorang akhwat. Ternyata dia itu biaya pernikahannya dia minjam bank. Gitu. Akhirnya itu mempersulit setelah pernikahan gitu. Ya walaupun bagusnya si ikhwan ini tidak membebankan hutang itu kepada si istrinya ya atau pasangannya, tetapi ya itu kan tetap akan berdampak pada keuangan rumah tangga begitu. Nah, itu yang saya rasa perlu ya, perlu untuk selesai di awal. Kalau kita menyampaikan kekurangan dan kita khawatir ditolak gitu ya. Wah, kalau saya nanti ngomong begini, kalau pasti saya ditolak. Kalau saya ditolak, saya nggak bisa sama dia. Nah, itu hawa nafsu namanya. Kan sayang, padahal ini cakep. Akhwatnya cakep ini gitu. Kalau saya nggak jadi sama dia hanya gara-gara perkara gini, wah sayang, belum tentu lagi ada kesempatan. Akhirnya semua hal ditabrak. Itu nafsu namanya. Gitu. Jadi itu harus benar-benar dihilangkan dulu persepsi seperti itu. Dan para akhwat juga harus tahu nanti untuk membedakan mana laki-laki yang berpikir eh, tadi seperti itu, mana yang bukan. Tapi ini memang perkara yang goib ya, goib. Jadi eh, mau kamu ke psikolog sehebat apapun atau pakar mikroekspresi seperti apapun hebatnya begitu ya. Ya sulit untuk mendeteksi apakah dia itu sudah berterus terang atau tidak. Sulit-sulit. Kalau ikhtiar terdekatnya apa, Sat? Buat mendekati kemungkinan penilaian kita lebih objektif gitu.
Ini harus melalui beberapa riset ya, melalui beberapa riset langsung. Misalnya seperti ya kita menyocokkan ya cross check data, menyilangkan data antara apa yang dia tulis dengan kesaksian orang-orang terdekat. Tapi ini sifatnya harus spontanitas ya. Artinya kita memang mempunyai rencana ini untuk tidak kita sampaikan gitu ya. Sehingga di pertemuan balasan berikutnya itu kita melakukan apa namanya? Silang data. Kita lakukan kecocokan. Misalnya dia menulis di CV rajin sholat misalnya. Nah, kita bisa bertanya itu waktu pertemuan dengan orang tuanya. Mas ini sholatnya gimana ya Bu? Misalnya gitu. Kalau beberapa indikator yang ditulis di CV itu ternyata tidak sesuai dengan yang dia tulis atau meleset lah. Misalnya lebih rasionya di atas 50%, ada kemungkinan dia memang tadi menyembunyikan sesuatu. Itu data ya, itu data. Sekali lagi. Jadi itu ranah yang memang harus didalami langsung begitu. Ya itu sebetulnya sama saja mau antum mau pakai proses ta'aruf atau mau proses pacaran kan ya, mereka akan selalu melakukan cross check bohong atau enggak kan caranya seperti itu. Bedanya kan yang satu haram, yang satu halal. Nah, cuma tadi dengan metode cross check itu sebaiknya dilakukan dengan metode tadi yang seperti apa namanya ya, seperti orang sidak ya, seperti orang sedang melakukan ini apa interview dadakan seperti itu, sehingga tidak sempat dipersiapkan dan jawaban yang keluar ya yang apa adanya. Itu untuk ahwat sih. Jadi jangan langsung percaya atau oh ini kayaknya sweet sekali gitu, manis-manis sekali, atau oh, kayaknya iya terus oh siap bagaimana. Itu untuk mengetahuinya ya di cross check semua data itu. Nanti ditemukan akumulasi apakah data itu 100% akurat atau tidak. Oke, baik. Berarti proses penundaan dalam ta'aruf itu sendiri kebanyakan memang dari ini ya, ketidak terus terangan gitu ya. Baik itu niatnya baik ataupun buruk ya. Maksudnya niat baik itu kan kadang ada yang gini, Ustaz. Kalau tadi dari uraian Ustaz itu kan berarti mungkin benar nggak Ustaz bahwa kebanyakan Benar. kalau yang tidak berterus terang tadi kemudian akhirnya menjadi kendala kalau laki-laki pas ngerasa kurang dana terus nggak jujur. Akhirnya iya tapi prosesnya masih cari gitu juga ya. Itu ya. Iya, iya betul, betul seperti itu. Hmm. Jadi banyak, banyak, Oke. banyak dan banyak hal yang seperti itu dan para ikhwan kadang-kadang tidak terbuka terhadap persoalan tersebut. Ya, terutama kalau dia dah lihat akhwatnya gitu ya, langsung terus ternyata wah itu dia luar ekspektasi dia. Seringkali akan banyak akhwat ikhwan yang ya tadi terus aku akhirnya memaksakan kemampuan. Ya harusnya kalau mau begitu ya memang sudah mampu sejak awal, sejak proses. Mampu itu artinya mampu untuk menjelaskan segala sesuatu begitu loh. Ya seperti saya waktu datang ke istri dulu ya sudah siap untuk kehilangan sebetulnya gitu. Walaupun ya berat sih sebetulnya waktu itu saya karena modal ya lumayan ya. Saya kan luar pulau istri ya, jadi harus keluar pulau ya kan. Nah, itu kan kalau misalnya saya ya tadi saya membohongi atau memaksakan diri gitu misalnya. Ya sangat punya peluang saya karena mengingat modal yang dikeluarkan dengan kondisi saat itu ya yang belum punya uang. Artinya wah wis pokoknya pengen kawin gitu. Harus jadilah gitu. Tapi kalau ternyata misalnya kalau orang lihatnya mungkin oh bisa ngelamar anak orang luar pulau nih pasti mampu nih begitu ya persepsi-persepsi seperti itu. Tapi ya enggak, kita sampaikan apa adanya. Malah akhirnya gara-gara kejujuran itu ya mertua waktu itu ya malah malah bilang salut lah, salut. Terus kemudian dia bilang, ya kalau misalkan eh, nanti kesulitan dananya dan seterusnya, ya pokoknya datang aja lah. Nanti bahkan mau dibiayai oleh mertua waktu itu. Tapi ya enggak, akhirnya enggak karena saya tetap berusaha untuk bertanggung jawab. Saya laki-laki sehingga saya harus cari bagaimana cari uang untuk bisa itu. Nah itu kembali ke kepada pemahaman seorang laki-laki terhadap tanggung jawab itu. Oke, baik. Berarti terkait dengan kondisi kita sebenarnya sampaikan aja gitu ya bahwa faktanya Hmm, begini ya. betul, Urusan kita betul. mau usahakan itu lain nanti gitu ya, Ustaz ya. Iya. Yang penting gini loh, kalau kalau Anda bicara jujur terus terang tuh Anda hanya akan dapat dua kemungkinan ya. Yang pertama Anda akan dapat ahwatnya atau yang kedua Anda akan ditolak. Tapi kedua-duanya ini jawaban yang menenangkan. Iya. Jadi bukan jawaban
kepura-puraan yang nanti meninggalkan beban di belakang. Ya kalau Anda diterima sudah ngomong, wah saya ini sebetulnya kemampuannya baru sekian, tapi ya kalau enggak keberatan ya gini 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 ya. Oh ya lobby-lobby lah gitu. Ada namanya lobby-lobby, tapi lobby-lobby yang jujur begitu, bukan lobby-lobby yang bohong. Ya. Kebiasaan negeri ini jangan dibawa lah ke urusan pribadi begitu ya. Kalau kebiasaan negeri ini kan lobby-lobby hutang ya. Ya kita harus lobby-lobby yang sesuai kemampuan kita gitu, yang baik, yang jujur ya. Kemudian kalau itu diterima ya sudah. Tapi intinya diterima atau ditolak ketika kita ngomong apa adanya itu sudah benefit di awal bahwa kita bisa menjalani kehidupan pernikahan dengan tenang setelah itu. Ya siapa tahu kemudian mertuanya baik ya kan. Malah setelah nikah dibantu karena sudah ngomong dari awal, oh kondisinya baru segini, baru bisa begini, baru bisa akan begini, ya kan? Siapa tahu. Atau orang tua pribadi sendiri juga akhirnya apa ya karena mungkin senang dan bangga ya akhirnya ikut ikut serta juga untuk berkontribusi dalam rumah tangga. Nah, itu keberkahan dari kejujuran. Jadi harusnya sih jangan disembunyikan. Jangan takut kehilangan gitu. Intinya ketika ada proses tuh jangan takut hilang karena ya perempuan di luar sana banyak, ya kan? Laki-laki di luar sana banyak. Yang perlu dicatat ya, ini Indonesia ini surplus laki-laki. Jadi para wanita tuh nggak usah khawatir. Indonesia ya, bukan bukan global. Kalau global perempuan masih laki-laki masih lebih sedikit dari perempuan. Tapi kalau di Indonesia khususnya itu menurut data terbaru laki-lakinya lebih banyak daripada perempuan. Jadi tidak ada masalah gitu. Cuman kan baca datanya nggak gitu itu kan global ya. Artinya ya walaupun laki-lakinya banyak yang ta'aruf berapa gitu. Tapi tapi gini, ini hukumnya sebetulnya ta'aruf itu hukumnya supply and demand. Jadi selama masih ada perempuan yang mau pacaran, maka peluang untuk ta'aruf bagi laki-laki itu makin sedikit. Paham ya? Kuncinya itu sebenarnya ada di para perempuan. Semakin banyak perempuan yang hanya mau melalui proses ta'aruf, maka akan semakin banyak laki-laki yang dipaksa untuk harus menggunakan cara ta'aruf. Dan kalau perempuannya mayoritas hanya mau dengan ta'aruf, maka para laki-laki ini akan meningkatkan levelnya ke level yang lebih serius pada akhirnya. Nggak main-main. Jadi ini hukum supply and demand. Jadi kalau selama masih banyak perempuan yang maunya pacaran, ya itu akan mengenakkan para laki-laki dalam tanda kutip. Mereka ya jadi akhirnya santai. Terus akhirnya perempuan sendiri yang kebingungan. Iya. Gitu. Jadi gitu. Jadi malah lagi santai kawan. Oke, baik ya. Berkah kejujuran. Karena memang kebanyakan juga ini, Ustaz, kalau laki-laki itu pas kondisi nggak mampu, akhirnya kayak, aduh, gua mau jawab nggak mampu, kok nggak enak, dijawab mampu juga nggak ada, akhirnya, oh iya ya siap-siap, tapi siapnya pusing gitu loh. Sebenarnya nggak ada Yang rencana. ya dia kan Nah, karena mungkin jawab mampu itu malu kan gitu ya. jawab mampu itu kan karena takut ditolak, Mas. Apa? Bukan Hmm, malu. Takut ditolak. Dia itu takut kehilangan si perempuan. Ya kan? Nah, oke. apalagi sudah ngeliat fisiknya, wah udah oke banget lah. Pasti Dan sayang itu itu. lebih memberatkan berarti ya Ya, sebenarnya ya. ya itu hawa nafsu tadi saya bilang itu sebetulnya kan keadaan yang sangat sementara dan sangat rapuh. Ada membangun hubungan pernikahan seperti itu rapuh sekali. Rapuh sekali. Apa keuntungannya mendapatkan mau perempuannya sebagus apapun, secantik apapun, itu akan menjadi beban buat Anda karena memang kapasitas Anda belum sampai di sana. Kecuali ya si perempuan itu menerima Anda dengan Iya, iya, kapasitas itu saat iya, ini benar gitu. sih. Akhirnya dipaksa berada di titik yang dia sebenarnya belum ke sana ya. Nah, tapi kalau jujur nantinya juga permintaan bakal menyesuaikan gitu ya. Ya, Kalau jujur memang itu, mau diterima gitu ya. nah, jujur, kemudian ada penerimaan, itu kan akan terjadi kalibrasi, Hmm. penyesuaian gitu loh maksudnya. Ya kan? Hmm. Iya, Kalau iya, iya. jujur ditolak, berarti memang tidak ada kalibrasi, tidak ada pencocokan. Ya memang Udah nggak sudah bisa ya dia sudah ditawar punya. tuh, gitu Iya, ya. ya Segitu. udah relakan. Anda bukan Yang seperti pasarnya. iya, kayak Mas Zaki, belum waktunya pegang iPhone ya, enggak usah. Nanti ada Ya, waktunya. Kan gitu. Nah, ya ya makanya benar. iya, makanya ini
Nggak usah memaksakan saat itu juga harus sama dia. Ya itu yang saya sebut ketika proses itu harus menghilangkan dulu perkara-perkara perasaan. Harus pakai Oh, perkara-perkara rasional. Nanti kalau saya sama dia skincare-nya berapa, gaya hidupnya bagaimana, ya saya mau ngasih lewat apa dan seterusnya. Realistis ya. Bukan oh, nikah itu bukan untuk orang mapan ya, tapi orang yang punya kalkulasi yang baik. hmm, iya iya Itu loh. iya. Jadi Kalau orang tuh mapan, salah. Ya kalau mm, mapan tidak perlu menghitung, Mas. Tapi kalau pas-pasan kan harus menghitung gitu loh maksudnya. iya juga, Nah, ya makanya iya juga. nikah itu hanya untuk yang kalkulasi yang bagus. Mapan pun kalau nikah nggak pakai kalkulasi ya geremeng juga Beresiko ya, ya. Geremeng juga di belakang. Wah, kok boros banget ya. Kok gini ya? Ya kayak walaupun yang ada ya. terjadi. Ya kan ada kan artis yang kemarin mau hampir cerai sama istrinya kan gara-gara boros kan. Nggak bisa pegang uang ya kan, sosialita kehidupannya ya kayak gitulah. Eh, untung mampu kan suaminya, cuman kan nggak seneng. Suami mau semampu apapun tetap nggak suka lihat eh, perempuan tuh boros-boros. Hatta sekalipun tuh duit si perempuan sendiri loh, kadang-kadang laki-laki tuh risih gitu Benar ngelihat sih, perempuan boros. bukan perkara uangnya ya, lebih ke perilaku sikapnya itu perilaku ya, perilakunya iya. tadi. Oke, berarti tadi ya salah satu kuncinya adalah kalau misalnya ada hal yang menghambat, maka sampaikanlah secara terbuka kondisinya apa adanya gitu ya. Berikut juga Iya kalau betul. kamu punya solusinya ya jelaskan bahwa pandangan kamu solusinya bakal segini, tapi mentok di situ untuk saat ini gitu disampaikan aja gitu ya. Bukan aib itu ya, Bukan. tapi bentuk keterbukaan dan juga kejujuran kita gitu. Nah, Ustaz, kalau Ya. dari sudut pandang si perempuan nih yang nunggu gitu ya, Mm. bisa nggak sih deteksi bahwa si laki-laki ini dalam rangka menunda tadi memang serius untuk menyelesaikan hal yang tadi masih kurang, sama laki-laki yang sebenarnya berhenti tapi dia bingung nggak kemana-mana gitu, tadi takut kehilangan gitu, udah nggak mampu tapi takut kehilangan akhirnya ditunda-tunda gitu loh. Ada Mm. nggak sih pembedanya kalau dari case yang Ustaz temui di lapangan gitu, Antara apa tadi, sorry? antara laki-laki yang memang dia itu nunda tapi dia itu mengusahakan dengan serius untuk Mm. mencapai Mm. titik yang tadi dia targetkan, sama Mm. laki-laki yang dia itu nunda sebenarnya buat tidak kehilangan tapi dia juga bingung mau kemana, ibaratnya dia nggak Mm. kemana-mana nih tapi mau Ya, dilepas ya, juga sayang gitu, ya, ya, ada nggak bedanya itu? ya, ya bedanya tadi yang pertama di cross check data dulu tadi, ini jujur gak gitu ya. Nah kalau ternyata hasilnya ya tadi mungkin sesuai sekali misalnya CV-nya, atau di atas 80 atau 90% ternyata sesuai akurat ya maksudnya. Kalau biasa kan ada meleset-meleset dikit lah. Atau sesuai akurat misal seperti itu. Maka yang kedua itu adalah ini indikator yang yang menjadi kombinasi ya. Penguatnya adalah tenggang waktu. Jadi jadi tenggat waktu itu hanya bisa diberikan oleh dia yang tadi saya katakan ke antum, nikah itu untuk orang yang berkalkulasi baik. Iya. Jadi kalau orang karena hawa nafsu tadi itu nggak punya kalkulasi, nggak tahu kapan. Makanya muter-muter aja di situ ya. Jawabannya besok ya. Ya bentar lagi. Ya insya Allah ya sedikit lagi ya. Itu enggak. Tapi kalau Ivan yang tadi itu full apa namanya? Setelah datanya tepat gitu ya. Kemudian adalah dia berkalkulasi dengan tepat. Misalnya insya Allah 3 bulan lah ya. 3 bulan nanti kita akan bicarakan tanggal pernikahan seperti itu. Atau 1 tahun. Ada yang 1 tahun atau yang berapa bulan, misalnya 4 bulan, dia menentukan dengan tepat gitu. Nah setelah itu di tahun atau di bulan yang disepakati itu kemudian datang dia gitu ya, mengabari ya sih Bismillah bisa nih saya datang lagi, kemarin kan saya bilang begini begini begini, ini semuanya begini begini, begini. Itu seperti itu. Jadi indikatornya dua itu, waktu ya, pemberian dia kalkulasi waktunya jelas gitu.
Oke, baik ya. Berarti salah satu ciri ada itikat baik bahwa memang dia serius dalam rangka penundaan tadi untuk memaksimalkan apa yang masih kurang itu adalah kalau dia siap memberikan estimasi waktu yang jelas ya. Ya, Kalau betul. misalnya enggak, cuman kayak oh ya ini belum nih, sampai lama setahun gitu. Nah itu perlu dipertanyakan juga ya. Itu. Nah kalau dari peran mediator nih selaku orang ketiga gitu ya. Hmm. Sejauh ini kalau misalnya sebenarnya proses ini tuh ada ngaruhnya nggak sih kalau misalnya kita punya perantara atau enggak dalam hal ini adalah orang ketiga gitu terkait dengan kelancaran proses itu sendiri. Karena banyak orang yang ngerasa bahwa sebenarnya kalau nggak ada perantara malah bisa cepet karena aku bisa privasi gitu. Ada juga yang oh mendingan ada perantara karena lebih enak buat kalau follow up nggak malu gitu. Nah sebenarnya kalau peran dari perantara itu sendiri dalam menjaga kelancaran proses taruh itu seperti apa? Ya. Jadi esensinya sebetulnya para perantara ini poinnya bukan pada persoalan privacy, apalagi itu ya privacy. Bukan pada kemudian soal fleksibilitas, bukan pada persoalan kemudian biar nggak malu untuk menyampaikan, bukan itu esensinya. Esensinya perantara itu adalah controlling sebetulnya. Jadi ibarat kata dua pertandingan sepak bola itu harus ada wasit. Hmm. Perantara itu seperti itu gitu, untuk menentukan mana offside, ya, mana bola keluar, tendangan bebas misalnya seperti itu. Hmm. Ya, jadi tadi tidak sekedar mengkomunikasikan. Jadi perantara itu dalam proses ta'aruf itu ya berbicara tentang tadi apa controlling gitu. Jadi Hmm. ta'aruf tanpa orang ketiga itu ya kurang lengkap ya. Ya Ketiganya belum. setan ya. Iya, ya karena tadi kenapa kok nggak melibatkan perantara? Ya karena ingin mendapatkan privasi, punya privasi sendiri. Nah, kalau dia punya alasan privasi sendiri, pertanyaannya kan belum halal. Tuh. Privasinya dari mana? Kan kalau laki-laki dan perempuan yang belum halal itu kan kemudian mereka berbicara, bercakap-cakap tidak sesuai kepentingannya itu kan namanya holwat ya. Jadi nggak boleh itu. Loh tapi kami bicaranya penting kok. Ya penting apa misalnya? Apa wong nikahnya masih setahun lagi misalnya. Nikahnya masih nggak tahu kapan misalnya. Ya kan? Yang penting ta'aruf dulu gitu kan ya. Kan ini pendekatan mengenali dulu ya. Nah, itu alasan saja. Ya, alasan saja. Nah, perantara itu fungsinya tadi untuk menjembatani. Ya, yang paling penting adalah fungsi controlling. Dia memberikan kontrol bahwa komunikasi yang tepat efektif, perkenalan yang kemudian tadi efisien, ya, dengan makanya di buku saya itu juga ada ya pembahasan di The Fundamental of Ta'aruf itu ada pembahasan tersendiri tentang perantara atau orang ketiga. Dan justru di ta'aruf tuh kuncinya di situ, di orang ketiga ini. Berhasil atau tidak. Kadang-kadang kan gini ya, ada orang yang ikhwan yang mungkin secara kriteria kurang menarik lah buat seorang akhwat yang misalnya secara looks atau secara inner beauty itu ya itu menyala sekali lah gitu. Tapi sebenarnya Iwan ini tuh eh, bisa mengimbangi, cuman dia tidak bisa melakukan proses lobby-lobby itu. Sehingga kemudian disinilah maksudnya perantara yang tadi saya bilang adalah kunci itu adalah ketika perantara ini mampu kemudian menjembatani itu, mempertemukan ya, kemudian mengkaitkan gitu mereka berdua. Nah, itu fungsinya sebetulnya. Dan itu bisa lebih jauh lagi, lebih intens lagi di situ. Sehingga perantara ini fungsi yang lebih penting sebetulnya tentang controlling tadi. Jadi kalau ta'aruf tapi tidak ada perantaranya ya kita bisa mempertanyakan tentang kalimat ta'arufnya itu sendiri. Karena ta'aruf itu sejatinya ya tidak mungkin membiarkan dua orang berdua-duaan gitu, yang bukan mahram. Itu sih. Jadi krusial itu. Oke, baik ya. Makanya di Tarfor Indonesia ada perantaranya teman-teman. Jadi nggak dilepas berdua begitu saja, tapi ada pendampingannya, ada administrator, ada fasilitator taruhnya gitu ya. Dan juga nanti kalau misalnya pun udah prosesnya jauh dari Tarfor Indonesia juga pasti akan mengedukasi dari orang tua teman-teman sekalian
biar nanti bisa melakukan ta'aruf secara mandiri sesuai dengan alur prosedur yang memang sudah kita rancang seperti itu. Oke, baik. Tadi berarti jadi poin krusial ya bahwa kejelasan waktu, kemudian juga kehadiran perantara gitu. Ustaz, tapi kenapa ya eh, di budaya kita gitu ya, terutama orang yang mungkin nggak biasa membuat perjanjian seperti itu ya, akad-akad yang jelas gitu kan. Di budaya kita kan jarang ya tadi ya, memang sebenarnya kan di Islam kan akadnya jelas ya, kayak utang harus ditulis gitu, pinjam ada saksi dan lain-lain gitu. Kalaupun mau akad kerja juga di depan udah jelas duluan. Tapi kalau di budaya kita hal-hal semacam ini karena digampangkan, termasuk dalam proses ta'aruf sendiri, kadang membuat komitmen waktu itu suka nggak jelas. Nah, gimana tak dengan kondisi ini? Di mana banyak orang-orang itu kayaknya itu kalau mau ngasih waktu dikiranya takutnya kerasa ngebet gitu loh, tak? Hmm, ya, ya. Hmm, Ya, ya, ini kan soal komunikasi ya, soal penyampaian saja. Jadi memang kultur itu ya kalau mau berhenti harus dilawan. Jadi kalau kultur itu diturutin terus ya, ya nanti akan begitu terus itu. Artinya kesalahpahaman ini perlu ada yang meluruskan. Tapi dengan bahasa yang baik. Ini kan persoalan komunikasi saja, persoalan penyampaian saja. Misalnya ketika seseorang diminta misalkan, kira-kira kapan harinya ya, ya itu harus dipahami bahwa Anda itu sedang berakad gitu loh. Anda tuh sedang melakukan satu proses yang serius yang dimana di situ itu butuh kejelasan. Misal seperti Anda di pasar, Anda bilang nih sama tukang ikan, Mbak atau Bu, itu ikannya yang warna merah, itu saya keep dulu ya, ya. Terus ibunya yang jual ikan nanya, mau diambil kapan Mas? Oke deh boleh kan? Mau diambil kapan? Coba kamu berani nggak ngomong sama dia? Belum tahu Bu, gitu. Coba kamu ke pasar gitu, coba praktek deh. Kalau omongan saya salah, langsung dipatil sama ibunya. coba deh ke pasar gitu, buktiin kata-kata saya kalau kalau nanti kamu akan lihat responnya seperti apa. Apakah ibunya itu ngebet bahwa ikannya itu harus laku sama kamu? Kalaupun ibunya ngebet dan harus kamu beli, salah atau enggak ya? Dan maaf ya, itu ikan mati. Ini anak orang ya. Jadi Anda harus pahami begitu loh. Maksud saya, ya itu ikan mati. Ikan mati saja butuh kepastian. Anda mau ngambil kapan? Ya, karena Anda itu booking orang gitu loh. Dan ini transaksional dan pernikahan memang transaksional. Nah, kalau bukan transaksional kan tidak ada disebut akad. Tidak ada serah terima ijab kabul itu kan serah terima. Itu transaksional. Jadi kalau kemudian yang akan memberikan itu menanyai kapan kamu mau ngambil barangnya gitu kan dalam kutip, ya itu wajar, itu bukan ngebut namanya, itu memastikan bahwa Anda itu serius atau tidak. Lah cara pikir ini yang harus dibenahi di masyarakat. Kalau keluarga perempuan bertanya seperti itu, janganlah nanti kelihatan ngebet. Bukan, dijelaskan bahwa ini itu proses transaksional. Ya kalau dia sudah siap mau booking kita dalam tanda kutip, sudah mau ngelamar ya berani ngelamar, ya dia harus berani menentukan kapan terjadinya ijab kabul atau serah terima gitu loh. Ya, ya itu yang harus dibenahi. Itu saja. Itu perkara komunikasi saja. Jadi jadi persepsi itu harus dilawan. Hmm. Kalau enggak ya akan begitu terus Mas Aki. Hmm. Oke, oke, oke. Jadi buat ladies ya dan keluarganya nggak usah sungkan ya kalau misalnya menanyakan mau kapan. Kejelasan itu harus sejelas-jelasnya itu gitu ya Ustaz ya. Nah, Tanggal, bulan, nah, jam. yang bisa ngomong begitu, memberikan edukasi seperti itu adalah orang ketiga, perantara tadi. Nah, inilah fungsinya. Makanya saya bilang kenapa penting kunci adalah memilih para perantara yang kredibel tadi. Karena dengan perantara yang kredibel, proses yang tadi rumit
yang tabu dalam tanda kutip itu bisa diuraikan gitu loh. Tapi jangan pakai saya ya, mahal. Nah, enggak bercanda. Langsung di DM tat, langsung tat perantarain saya langsung DM semua. Nah, jangan mahal jangan. Ya, ya. Terus Oke, baik ya. Iya ya, kalau yang main nggak orang bercanda ketiga sih. kan mungkin lebih netral, lebih jelas gitu ya, flow-nya lebih lebih enak, kalaupun ditagih lebih nyaman gitu ya. Kalau buat yang nggak enakan nih, jadi ada solusi juga dengan menghadirkan pihak ketiga seperti itu. Oke, baik. Berarti sebuah kewajiban ya, ketika memulai proses ta'aruf, kita itu harus siap ketika akan dihadapkan dengan pertanyaan mau nikah ataupun mau dinikahi kapan. Gitu nggak Sat sebenarnya? Sat? Iya, jadi ketika ya seseorang itu eh, memberikan kepastian ya, seseorang itu berproses ya, ta'aruf. Udah sampai ke perkara apa namanya itu nador, kemudian khidbah ya, terutama khidbah. Jadi harus paham betul konsekuensi khidbah itu apa. Walaupun banyak sih ditemui di lapangan, termasuk apa namanya angkatan-angkatan saya dulu lah ya. Itu juga banyak juga yang sudah khidbah akhirnya ragu juga, akhirnya melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal juga menurut saya, yang itu benar-benar meninggalkan efek berkepanjangan loh bagi perempuan ya. Semacam Gimana tuh maksudnya? traumatik. Oh, trauma gitu Iya ya. dong, kan sudah khidbah itu. Sedangkan Udah mau pemahaman nikah banget gitu ya? iya, sedangkan pemahaman khidbah itu kan memang eh, harusnya ya tidak bisa mundur begitu saja dengan alasan-alasan yang tidak syar'i. Makanya untuk sampai ke jenjang, kalau biasanya ada beberapa teman-teman yang proses dengan saya itu, untuk sampai ke jenjang proses khidbah itu biasanya memang saya tuh benar-benar menyiapkan orangnya dulu gitu, kayak ini udah bener yakin belum, sudah gini belum, saya akan ngomong semua konsekuensi yang akan terjadi ketika khidbah itu dilakukan. Ya kalau dia merasa oh ya saya sudah siap, udah ngerti semua, oke, udah ngerti ya, sadar, oke, siap, baik, barulah kita antar dia untuk khidbah. Terus kita akan jelaskan juga biasa di persoalan-persoalan yang arah ke menuju pernikahan itu biasa banyak godaan-godaan. Jadi godaan-godaan tentang tiba-tiba muncul pilihan-pilihan yang lain, ya pilihan-pilihan yang banyak ya. Jadi eh, ya Ikhwan gitu ya, janganlah gitu maksud saya. Kalau Anda sudah khidbah itu sudah, berarti Anda itu sudah nggak punya pilihan gitu loh maksudnya. Dan itu saya selalu sampaikan ke para Ikhwan gitu. Kalau antum sudah khidbah, berarti antum itu sudah tidak punya pilihan lagi, udah, yaitu yang kamu pilih sudah kamu kunci. Sehingga tadi kekecewaan yang ya wajar kalau perempuan pada akhirnya kecewa betul gitu dengan laki-laki model begini gitu, yang tiba-tiba pergi begitu saja, yang kemarin kayaknya sudah bilang akan nikah gitu, akan menikahi tanggal sekian sekian sekian, ternyata dia malah dia tadi menghilang entah kemana nggak tahu, atau bahkan dia mungkin milih orang lain begitu ya, tiba-tiba dia alasannya banyak lah, dia buat alasan tuh macam-macam, dia milih meninggalkan dan menikah dengan yang lain. Nah itu kan perkara-perkara yang saya rasa tidak bisa hanya diselesaikan dengan minta maaf. Artinya sudah terjadi pengambilan hak ya, atau haknya seseorang gitu. Atau khususnya para wanita itu. Ya di sini kadang-kadang ngerasanya kayak ya sudah, nanti paling berlalunya hari orangnya juga pasti lupa, sembuh sendiri dan Sembuh seterusnya. sendiri gitu. Ya, belum tentu, dan itu bisa dimintai pertanggungjawaban kelak kalau saatnya si uh, orang yang dikecewakan ini tidak ridho gitu. Oke, saya bilang proses itu hati-hati ya. Hati-hati. Kalau ada merasa nggak cukup hebat untuk melakukan itu, tadi ada kan perantara yang sifatnya nanti memberikan controlling tadi. Ya, penting itu. Sehingga kalau Anda merasa nggak cukup tadi intens di situ, khawatir melakukan kesalahan tadi ya, pengambilan, apalagi sampai ke pengambilan hak-hak ya, orang lain, itu bahaya nanti di akhirat. Atau kalau orang itu nggak ridho ya, wah itu bisa panjang ceritanya nanti ya gitu ya. Walaupun saya menyarankan ya
ya sudah dimaafkan saja. Atau kalau someday gitu Allah ganti dengan pasangan yang lebih baik kan juga ya, mudah-mudahan itu mungkin masih apa namanya pertolongan Allah karena antum sudah memaafkan, sudah merelakan, mengikhlaskan, meridokan apa yang kemarin itu telah diambil haknya oleh dia atau apa namanya ya, ya tadi apa namanya jatahnya ya yang diberi itu eh, sebaik-baiknya sih saya bisa sampaikan gitu. Tapi kalaupun dia tidak ridho dan kemudian terus menuntut ya itu memang hak dia. Makanya itu para ikhwan tuh hati-hati ya, hati-hati. Sama kayak orang jual beli lah Mas Yaki. Nikah itu sama kayak orang jual beli. Perumpamanya sama orang jual beli. Ya, antum udah booking, antum bilang nanti itu barang mau saya ambil ya jam 12 misal gitu. Ternyata selama antum itu pergi itu udah banyak yang pengen itu, tapi di keep enggak ini udah laku kok. Berapa orang yang akhirnya udah nggak jadi lagi datang ke penjual itu untuk ngambil barang itu. Tiba-tiba ditunggu jam 12 nggak datang. Dengar kabar dia ambil barang yang sama, barang lain di tempat lain dengan kualitas yang lebih baik. Itu makanya saya bilang ketika taruh jangan terburu-buru khitbah. Pelajari dulu semuanya. Nikmati dulu prosesnya, tapi pakai perantara tadi orang ketiga. Kalau enggak yang profesional bisa pakai keluarga. Ya, maksudnya menikmati itu ya jangan, maksudnya bukan menikmati tadi ya berdua-duaan bukan itu, tapi menikmati proses untuk mencari tahu, digging, menggali gitu. Data-data yang diperlukan. Syukur ada orang yang kenal betul dengan calon pasangan kita itu. Jadi bisa sumbernya bisa lebih intens untuk digali. Begitu, Mas. Oke, baik ya, alhamdulillah. Gimana teman-teman, dapat gambaran ya, kiat-kiat gimana caranya biar proses ta'aruf itu bisa diminimalisir potensi untuk tertunda di tengah jalan tadi ya. Mulai tadi untuk terbuka atas hambatan yang ada untuk disampaikan kepada si calon, kemudian juga terkait dengan keterbukaan informasi, kejujuran juga, kemudian juga orang ketiga tadi akan sangat membantu sekali. Kemudian juga kesiapan kamu untuk menikah harus jelas dulu bahwa memang udah siap buat nikah, baru proses itu bisa terus dilanjut gitu. Apalagi kalau misalnya mau hitbah, hati-hati sebelum menghitbah pastikan bahwa memang kita sudah mantap memilih calon yang sekarang berproses dengan kita gitu. Karena kalau nanti udah hitbah, nah itu tahapannya udah di booking tadi. Jadi kalau alasannya nggak syar'i maka tidak dibenarkan untuk bisa dibatalkan. Kecuali memang alasannya syar'i gitu ya. Setelah hitbah kalau ada kondisi-kondisi yang tidak sesuai dan itu syar'i, maka boleh buat dibatalkan. Oke, Ustadz mungkin saya izin membacakan beberapa pertanyaan ya dari teman-teman. Ini ada pertanyaan yang lumayan banyak nih. Oke, Ustadz bolehkah mengajukan ta'aruf kembali ke orang yang sama? Nah, ya, rematch. Ya boleh selama dia belum proses, bebas. Intinya sebelum dia proses, sebelum dia khitbah, sebelum dihitbah orang, sebelum diambil orang ya masih ada mau berapa kali nyoba ya silakan. Tapi caranya yang benar gitu. Dan Oke. orangnya mau dicoba lagi gitu. Nggak ada masalah. Nah itu, berarti boleh selagi orangnya belum terikat proses dengan orang lain dan orangnya mau ya. Kalau Ya, orangnya sebenarnya udah kelihatan nolak banget kita total gitu, Ustaz, tapi kita nekat itu ya, gimana? ya sadar diri lah ya. Sadar diri itu penting. Ya saya dulu juga pernah Eh, ditolak perempuan. Ya sadar diri, tahu dia nggak mau, ya sudah nggak usah. Malah apa ya? Ya tadi saya bilang kayak kayak orang itu cuma dia aja. Apa antum tuh jarang keluar rumah, kok nggak pernah ketemu orang. Ya, biar gini loh, biar nggak terlalu menyesal nanti kalau kita itu suka kadang-kadang kita tuh suka menyesal sendiri atas kepilihan kita karena kita tuh suka memaksakan kehendak harus dia gitu. Nanti begitu beneran sama dia udah berjalannya waktu, kenapa dulu aku kok terburu-buru gitu ya. Jadi makanya nggak usah ya mengalir aja, nggak usah dipaksakan, nggak harus dipaksa gitu ya.
Boleh, boleh. Oke, baik. Selama Boleh orangnya ya, mau ya. Kalau selama udah ditolak, orangnya udah mau, orangnya nggak mau, udah menutup diri ya, udah mundur aja mundur. Nggak jangan usah, dipaksakan. nggak usah Mundur dipaksa. Cari Win, yang lain. kamu tidak kuat. Kasihan juga. Nanti calonnya malah takut gitu ya, Apalagi rasanya diteror. sampai apalagi sampai mengganggu seperti itu, nggak boleh lah. Nggak boleh seseorang tuh kelihatan kualitasnya itu dari yaitu ketika menerima keputusan dari orang lain ya. Jadi kelihatan kualitas. Harus kesatria. Nah, kalau sudah tidak mau ya sudah, cari yang lain. Itu laki-laki. Oke ya. Tapi kalau misalnya ditolak terus si calon tadi belum berproses dan ada potensi buat bisa Mau kemudian di rematch mau ya mengenali lagi ya nggak apa-apa. lakukan gitu ya. Bukan. Mungkin kamu dulu ditolak karena belum selesai kuliah misalnya. Terus pas udah selesai kuliah ngajuin diterima gitu bisa jadi gitu ya. Ya kalau yang Oke. kasusnya kayak gitu tanya Mas Zaki langsung aja itu bisa. Selaku yang rematch ya. Iya. Ya jadi saya ditolak teman-teman dulu, ditolak dulu terus diterima. Itu Mas Zaki itu kan ditolak sama istri yang sekarang itu dulu. Langsung ditolak. Rematch ya. Jadi Kalau nggak tahu baca atau enggak itu. Langsung ditolak dia. Mau ngajuin ditolak. Terus nggak tahu tuh. coba lagi. Intuisinya Ustadz Yopi. Saya bilang coba aja, paling dia karena nggak tahu karena di online, saya bilang udah ketemu aja langsung ke rumahnya, nanti saya yang bilang. Jadi sebetulnya dia datang itu sudah ditolak dia awalnya, Tolak tapi karena karena terlalu muda waktu itu Tat. ya waktu terlalu muda umurnya langsung nggak tertarik ahwatnya. Dan tapi kan saya bilang dia kan belum tahu mudanya muda apa ini, wah belum Wah, tahu dia muda-muda kualitasnya. tua. Makanya saya coba paksa Mas Zaki untuk mau datang offline. Dia juga awalnya khawatir gitu, kamu sudah ditolak gitu. Saya bilang nggak apa-apa, coba dulu. Uang perempuannya nggak nolaknya tuh bukan karena yang hal-hal misalnya kayak bener-bener nggak mau, nggak, lebih ke kayak ya masih muda gitu dan itu asumsi kan. Makanya saya minta ketemu dulu. Nanti kalau sudah ketemu langsung, nah dia tetap nggak mau, nah itu selesai. Saya bilang sama dia gitu. Mas Zaki itu. Kalau ini tetap nggak mau ya sudah berarti selesai. Ternyata mau. Ternyata sah. Ternyata punya anak satu sekarang. Syawal. Kebablasan Jazakallah khair saat ya. Itu sampai salah kebablasan. satu ini sih berkahnya ada orang ketiga benar asli karena waktu itu kan ya wajar ya orang yang ditolak itu pasti ada perasaan khawatir gitu kayak ya percuma lagi dicoba lagi orang udah ditolak itu aja langsung ditolak gitu nggak dilihat apa-apa gitu Itu mah bukan tapi khawatir lagi, itu drop namanya. oh Udah kena mental ya. dia kena mental langsung nggak pede dia. Ya itu pentingnya punya orang ketiga, maksudnya ada perantara itu penting. Iya, iya, iya. Bisa menguatkan dan juga bisa ini teman-teman bisa nambah blind spot kita yang mungkin kita nggak memahami terus kemudian perantara itu lihat ada potensi nih, ada peluang, nah bisa masuk gitu. Makasih banget Ustadz Yopi ya. Di balik kesuksesan pernikahan saya ada kontribusi nyata dari Nggak Ustadz Yopi, alhamdulillah. ada, nggak ada. Lanjut, lanjut. Oke. Nah, ini pertanyaan menarik juga nih Ustadz. Bagaimana jika salah satu masih ragu saat taruh tapi masih belum mau menghentikan prosesnya? Gimana nih? Ragu tapi juga nggak mau ya? Ya itu hawa Lanjut nafsu namanya. atau putus ini? Ya itu hawa nafsu namanya. Ya yang nanya ini ya siapapun saya ini mohon maaf. Jadi angka view-nya sama komentar di tempat saya itu nggak jalan. Jadi saya nggak tahu nggak baca pertanyaan itu dan nanya siapa Ikhwan atau Ahwat saya nggak tahu ini gitu ya. Jadi siapapun yang menanya itu ya itu Anda sedang berpikir dengan hawa nafsu Anda. Nah, supaya itu tidak menjadi hawa nafsu, Anda harus bisa menjelaskan reason-nya. Apa yang membuat Anda itu tidak mau eh, ragu untuk melanjutkan, tapi juga tidak mau melepas. Itu Anda harus punya reason-nya. Masuk akalnya apa? Alasannya apa? Eh, apa ininya apa? Argumentasinya apa? Kenapa saya Di gimana? Gimana? di ini ya berarti ya di breakdown
apa sih yang bikin ragu Ya, gitu ya, sampai ya, nemu gitu ya. ya. Itu Hmm. harus didefinisikan. Jadi kalau sudah apa nih? Saya tuh lagi sakit, lagi kurang fit. Eh, jadi apa namanya? Jadi di breakdown dulu breakdown ini ya apa namanya? Apa yang membuat Anda ragu dan kenapa kamu masih mau mempertahankan? Itu harus punya reason itu tuh. Kamu harus bisa menjelaskan terhadap dirimu sendiri argumentasi itu. Karena kalau tidak dan selalu bertanya, saya juga nggak tahu kenapa ya itu fix itu hawa nafsu. Sebaiknya ditinggalkan karena Anda nggak punya alasan yang kuat untuk itu. Tapi tidak sekedar mencari alasan. Itu juga hawa nafsu. Sekedar mencari alasan itu juga hawa nafsu. Iya sama. Makanya harus calculate tadi, harus benar-benar terhitung, menghitung. Oke, baik ya. Berarti ta'aruf ini juga justru mematahkan stigma beli kucing dalam karung ya. Justru malah sejelas itu loh buat Loh, dihitung, dikalkulasi, nggak asal saya intuisi doang waktu ya. saya waktu melakukan penelitian tuh dan banyak orang yang membaca beberapa apa tulisan saya tentang ta'aruf tuh kaget bahwa ternyata di dunia perjodohan ya atau matchmaking seperti ini tuh ternyata ini banyak variabel-variabel yang dulu mungkin orang tua kita tuh nggak ngerti teorinya atau nggak ngerti kemudian di situ ada probabilitas tapi mereka itu melakukan itu tanpa disadari dan juga dengan kasus-kasus yang gagal itu juga sama ternyata itu juga dilakukan makanya gagal gitu. Nah karena sudah mulai adanya kemajuan apa namanya riset dan kemudian kemajuan dari teknologi kita jadi bisa melihat bahwa ternyata oh untuk memunculkan sebuah pernikahan saja ini ya itu butuh satu proses yang luar biasa kalau kita mau ngomong dari sisi kualitas loh ya. Jadi kalau kita dengan sederhananya bilang wah ribet banget mau nikah dulu mak bapak gue nikah nggak gitu-gitu juga loh kalau itu mak bapaknya di riset ya pakai indikator yang sudah kita buat sekarang kita susun itu akan ketemu tuh berapa banyak indikator yang sudah dilakukan dan itu yang pertahankan kan harusnya yang mahal adalah ketika kita berhasil menemukan rumusan itu tuh yang dulunya hanya dilakukan tadi acak sampling random saja gitu nggak mereka tidak melakukan itu secara technically hanya menggunakan tadi insting gitu bahasanya. Nah kita ini kan bukan hewan gitu. Artinya kita bisa menduplikasi proses ya harapannya dengan data itu dengan riset itu kita bisa menduplikasi pernikahan yang berkualitas dan kita bisa memperbanyak jumlah keluarga yang punya pernikahan berkualitas itu gitu loh maksudnya. Bukan karena hasil dari maaf untung-untungan gitu. Gitu ya. Ya itu namanya ikhtiari atau mukhoyar. Ya, adapun kemudian ya ada juga yang merencanakan juga gagal ya masih lebih baik. Iya sih, karena tahu ya, Nah, itu makanya daripada yang melakukan dengan sadar dan nah gagal pun dengan sadar nah juga iya gitu ya. kan Hmm. begitu ya masih lebih baik ya itu. Oke, baik ya, alhamdulillah ya. Jadi memang bakal lebih ribet teman-teman ya kalau misalnya teman-teman bandingin dengan proses yang bukan taruh ya memang nggak jelas bagaimana goalsnya, kemudian tahapannya juga nggak jelas, udah lakuin aja gitu ya pasti lebih nggak level lah, gitu. Ibaratnya gitu ya. Memang ya, ya levelnya, beda beda levelnya. ya beda Bang. Dari cara merumuskan persoalan saja pakai standar begitu ya ya beda kita Oke, oke. ngomong kualitas begitu. Makanya ya yang ta'arufan pun juga sama saja gitu. Makanya ini kan di TOI ini kan sebuah penelitian besar ya tentang Hmm. peradaban manusia begitu. Yang kita itu bikinnya nggak bercanda gitu loh. Ya, Hmm. kita bikinnya nggak Insya bercanda Allah. gitu. Sehingga ketika riset itu dilakukan ya ya sebetulnya so, bisa menjadi saya tuh pernah sampai diminta untuk bikin jurnal penelitian loh, internasional gitu tentang ini untuk dijadikan tadi siapa tahu memang muncul standar-standar baru dan belum ada pembahasan soal ini secara internasional. Saya bisa dapat doktor ke honor clausa itu di bidang ini.
Tapi nggak apa-apa kalau ini mah jelas kan. Oke ya. Ya, ya. Makin malam obrolan lelaki ya. Mungkin satu pertanyaan terakhir, Ustaz, sebagai penutup nih. Ya. Apakah rentang waktu berpengaruh besar terhadap keberhasilan proses ta'aruf? Gimana nih, Ustaz? Tidak. Saya jawab, saya jawab saja tidak. Ada orang yang harus nunggu 7 tahun tapi bisa menikah happy ending ada. Ustadz Adi Hidayat sama istri. Ada yang 1 tahun ada. Ada yang cuman 3 bulan ada. Nggak ada. Jadi tidak ada hubungan antara rentang. Jadi gini, yang dikhawatirkan para ulama tentang persoalan rentang waktu itu adalah kalau yang berproses itu kan kita tidak tahu kekuatan keimanannya. Terus berapa panjang kemampuan orang ketiga atau perantara itu buat terus membersamai atau melakukan controlling, ya. Yang dikhawatirkan kan itu apa namanya, standar-standar itu gitu. Yang dikhawatirkan oleh para ulama tentang kenapa kalau bisa secepatnya itu ya karena tidak adanya jaminan tentang ketakwaan tadi. Maksudnya ya namanya sudah dikatakan di kitab ulama-ulama apapun jenisnya yang membahas tentang perempuan selalu dengan kalimat apalagi kalimat andalanya Imam Ghazali gitu, madrasatun aulia fitnatun nisa. Jadi perempuan ini fitnah terbesar, apalagi Nabi SAW sendiri yang menyampaikan bahwa ditinggalkan fitnah akhir zaman yang paling besar kata Nabi dan banyak umatnya yang nggak lolos itu ada ya fitnatun nisa gitu, bagaimana ujian perempuan. Sehingga apalagi misalnya proses ta'arufnya interaksinya itu lepas bebas gitu ya, karena tidak ada faktor perantara atau terlalu lamanya waktu gitu ya. Itu sangat sangat itu yang menyebabkan tadi kerentanan, sehingga para ulama kemudian menyarankan ya kalau ditanya ya secepatnya. Tapi kalau ditanya secara baku, adakah kemudian waktu yang paling bagus untuk proses ta'aruf sampai ke menikah? Jawabannya tidak ada. Karena memang tidak ada penetapan. Karena itu proses yang unik. Cuman selalu digarisbawahi tentang standarisasinya tadi, bahwa harus sesuai dengan syariat, tidak ada kholwat, tidak ada ikhtilat, setiap pertemuan itu harus bersama wali atau ditemani oleh orang pihak ketiga ya, yang di luar daripada dua orang yang sedang apa namanya membangun atau berproses berkenalan ini gitu. Harus ada orang di luar, dan itu adalah orang yang dianggap mampu, bukan cuma sekedar orang ketiga misalnya ngajak adiknya nggak ngerti apa-apa cuma mainan HP, kakaknya ngobrol berdua. Itu tidak seperti itu yang dimaksud. Kan ada ya prosesnya, yang penting nggak boleh berdua kan ya. Ini saya udah bawa adik saya, nah, adiknya nggak ngerti gitu, nggak ngerti perusahaan seperti itu, maka harus orang ketiga yang paham tentang proses seperti itu. Nah makanya nggak ada standarisasi dan tidak ada hubungannya keberhasilan ta'aruf dengan lamanya waktu, nggak ada. Kuncinya bukan di lamanya waktu, kuncinya adalah pada komitmen ya, dan kemudian apa, kedisiplinan terhadap penerapan hukum-hukum syariat pada saat proses. Udah kuncinya itu, bukan di waktunya. Ya kalaupun lama, kalau bisa memegang kunci itu ya kan, contohnya Ustadz Adi Hidayat 7 tahun dengan istrinya kan nggak ada kontak mas. Itu kalau anak sekarang udah nyetel muter lagu ini nih yang LDR LDR semua gitu kan ya, udahlah gitu, udah menggalau dia, udah WA-WA-an ya. Ya kamu baru bangun saya sudah makan kedua ya kan, kamu harus mau tidur saya sudah makan kedua, dan seterusnya ya kan. Banyak gitu mau dijadikan apa demsongnya gitu ya. Oh, ada macam-macam gitu. Padahal kalau lihat seperti prosesnya Ustadz Adi misalnya itu di garis istrinya ya nggak ada komunikasi udah. Pokoknya kan pesannya simpel, kalau saya mau pendidikan dulu mungkin selesainya sekian tahun, kalau nanti sebelum itu kamu udah dilamar orang ya udah ambillah, kamu cocok ya ambil, nggak usah pikirin saya. Tapi kalau ternyata sampai saya studi selesai kamu belum nikah ya udah kamu saya nikahi. Artinya sebetulnya nggak ada janji di situ, nggak ada janji. Kalau ditinggal ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau enggak ya ya udah. Aku juga mungkin beliau nggak, karena nggak suka cari-cari perempuan ya, nggak suka ribet hal urusan seperti itu ya, karena ada yang mau ya sudah gitu. Tapi ya tadi ada term and condition ya, jadi bukan menjanjikan loh ya,
bukan menjanjikan. Itu nggak itu akan berat buat kita yang menjanjikan. Iya, gitu ya. Aduh, Oke, baik. Alhamdulillah seru banget dan gak kerasa sudah 1 jam terlewati bersama Satyopi. Kita banyak ngobrol tentang keseruan-keseruan untuk bisa meminimalisir potensi resiko dari macetnya taruh di tengah jalan. Nah, mungkin dari Satyopi ada closing statement mungkin? ya kalau saya statement Ataupun nasihat buat teman-teman sebagai penutup? enggak lah, antum semua itu udah luar biasa lah. Masya Allah. Closing statement saya itu cuman ini aja ya. Maksudnya ya dalam proses ini ya harus diniatkan, luruskan lagi niat bahwa kita itu beribadah kepada Allah bukan sekedar mencari pasangan hidup. Jadi kalau Allah itu suka sama proses kita, ya insya Allah pasangan yang nanti hidup sama kita itu membaikkan kita. Siapa yang membuatnya baik ya karena Allah sudah suka sama kita. Kenapa? Karena kita menjaga apa yang Allah amanahkan kepada kita, ya ini syariatnya. Sehingga itu aja yang dijadikan patokan kunci bahwa sekhawatir apapun antum tentang calon pasangan, yang harus antum khawatirin adalah antum sudah benar belum dengan Allah selama proses itu. Harusnya dikhawatirin itu. Jadi bukan khawatirin tentang pasangannya. Karena kalau antum itu benar-benar menjaga, ya insya Allah yang jaga akan Allah langsung gitu. Sehingga kalau nanti pun orang yang mendekati antum ini orang yang kira-kiranya tidak bisa menjaga antum, apalagi dengan tadi eh, disiplinnya antum dengan hukum syariat, ya pasti Allah akan singkirkan. Tapi kebalikannya, kalau orang itu memang nantinya akan menunjang kebaikan buat antum ya, kalian semua, ya pasti akan dimudahkan oleh Allah begitu ya, untuk kemudian akan disatukan gitu. Karena eh, siapa ya yang dicintai oleh Allah, maka Allah akan buat semua kebaikan itu datangi orang itu. Kalau Allah sudah cinta sama-sama. Ya, jadi yang dikhawatirkan adalah kita sendiri, kedisiplinan kita terhadap hukum syara itu bagaimana. Dan lu nggak usah mikirin apa yang nggak dirana kita gitu. Bisa stres kita. Nanti ini orangnya bakal KDRT nggak ya? Ini orangnya nanti bakal bisa treatment aku nggak ya? Wah itu sih bisa gila. Kita kan nggak tahu. Tapi kalau kita udah kasih serahin ke Allah lah, yang penting saya mau taat, prosesnya harus benar. Kalau dia nggak benar, cut gitu aja. Pokoknya saya cari yang benar-benar aja. Ya, dengan begitu nanti insya Allah Allah akan datangkan orang yang benar-benar, bukan yang pura-pura benar. Itu aja sih untuk ngingetin teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Ustaz Yopi atas nasihatnya yang juga menutup sesi live kita malam hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah stay tune dari awal sampai akhir. Kita doakan juga semoga Ustaz Yopi kembali fit lagi ya. Agak flu sepertinya. Semoga lekas diberikan kesembuhan. Amin. Buat teman-teman juga semangat dan semoga tadi sekelumit tips dan trik dan juga dari hasil apa yang Ustaz Yopi pahami, apa yang Ustaz Yopi pernah alami, barangkali ada poin-poin yang relate sama kondisi teman-teman saat ini. Semoga bisa banyak membantu untuk proses ta'arufnya. Buat teman-teman yang masih kepo tentang ta'aruf Indonesia, tadi beberapa pertanyaan juga. Gimana cara daftarnya, ta'arufnya gimana, DM aja, nanti akan dijawab oleh admin. Atau bisa langsung download aplikasinya, ada di bio. Diklik aja, silakan nanti pilih Android atau iOS gitu ya, nanti bisa pilih ya, kemudian download aplikasi nanti akan diarahkan untuk bisa mendaftar, membuat CV dan juga nanti masuk ke dalam aplikasinya. Nah insya Allah itu teman-teman, kalau teman-teman merasa ada insight yang bermanfaat, boleh banget buat di share ke sosial media masing-masing, tag juga @yopi_alifari atau Orpol Indonesia. Semoga banyak teman-teman kita yang lain yang bisa kita ajak bareng-bareng buat bisa mengupayakan pernikahan dengan cara terbaik. Amin. Karena Ustaz Yopi tadi ya, kalau perempuannya lebih banyak yang maunya harus melalui ta'aruf, maka kita juga dengan otomatis memaksa laki-laki untuk bertaruh juga gitu. Nah, semoga lebih banyak yang bisa aware dengan ta'aruf, lebih banyak yang bisa bertaruh, dan juga lebih banyak yang bisa menikah dengan cara yang lebih baik. Saya Zaki pamit undur diri. Ustaz Yopi, jazakallah khair. Selamat istirahat teman-teman semua. Selamat melahirkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you teman-teman semua. Assalamualaikum. Ada
recordnya ya, recordnya nanti ada di Instagram, juga nanti beberapa hari akan diupload di YouTube Tarvel Indonesia. Teman-teman boleh pantengin, itu banyak juga konten Ustadz Yopi yang ngobrol secara eksklusif, membahas tema-tema tertentu, utamanya yang lagi viral ya, dibahas itu ada juga di YouTube Tarvel Indonesia. Berikut juga live-live IG kita juga upload ke sana. So buat teman-teman yang sukanya nonton rekaman itu juga bisa jadi alternatif biar nontonnya bisa lebih enak. Takutnya kalau di IG kan banyak distraksi ya. Kalau di YouTube itu lebih nyaman mungkin gitu karena bisa full screen dan lain-lain. Gitu ya teman-teman ya. Thank you, selamat malam, selamat istirahat.